Saudaraku, jemaat yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi. Tak terasa 4 minggu ini kita telah berlibur, tidak ibadah di gereja. Terus selamat ibadah di hari Minggu di rumah masing-masing. Adapun kita mengawali dengan puji-pujian, dan saudara ikut juga bisa sama-sama pujian dan saudara bisa dengarkan yang akan dilayani dari Youth. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita yang pagi. Mari angkat hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Di dalam hidup kami tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu di hati kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau lebih dari apapun juga ya Tuhan. Terima kasih sebab Tuhan sudah memilih setiap kami. Terima kasih sebab Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap kami. Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Persiapkan hati kami Tuhan, yang ingin diampuni oleh firman Tuhan. Biarlah Kau membaca setiap hati kami Tuhan, sehingga ketika kami ingin mulai sampai ke hati kami, mulai menanami hati kami, itu boleh berbuah dan berakar kuat di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
setiap hati kami. Firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya Kau berbicara ke setiap kami Bapa. Lawan kami Tuhan, lawan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami merendahkan diri kami untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Yesus telah mati dan Dia telah bangkit. Namun Dia hidup dan Dia sekarang ada di surga dan kita ini sekarang ada di bumi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan pesan supaya kita memberikan kesaksian. Nah, kesaksian saudara apa? Kita harus menjadi saksi, harus menjadi seperti Yesus. Ya. Sekarang ini dalam keadaan suasana yang membuat orang menjadi rasa takut, khawatir, ya. Karena dunia ini sedang tercekam karena adanya COVID-19, ya, yang tidak henti-hentinya membuat kita serba salah. Tidak ada kegiatan, semua rasanya kacau. Dan mungkin tidak ada pemasukan, tidak ada kerja. Saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, tetaplah mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, tetaplah mengasihi Tuhan. Saudara akan tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan. Saudara akan melihat betapa indahnya mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin saudara tidak dapat pemasukan, walaupun saudara mungkin ada di tengah badai, rasa tidak enak, ya. Mari kita tetap mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi. Yohanes 14 ayat 21. Kita coba membacanya ya. Yohanes 14 ayat 21 begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kita ambil lagi juga firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mengasihi Tuhan berarti melawan arus dunia. Nah, dunia ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, saudara, kita orang percaya maupun orang yang tidak percaya itu dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Roma 8 ayat 29 itu berbicara begini, saudara. Kita melihat ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, mengapa kita ini dipilih? Karena kita ini manusia. Karena itu saya katakan semua orang, entah kita yang sudah percaya atau yang belum percaya, itu sebetulnya dipilih oleh Tuhan, ditentukan dalam rencananya. Nah, saudara, orang yang belum percaya Tuhan, sampai matinya belum mau percaya kepada Tuhan, belum mau mengikut Tuhan Yesus, nah itu salahnya sendiri. Tuhan memilih tapi mereka tidak mau dipilih. Nah, iblis itu merebut manusia dengan membalikkan fakta, merusak tatanan dunia, bahwa kita harus menurutinya, menuruti kemauan setan. Hanya dengan nyawa Yesus Kristus maka kita dibayar dan kembali kepada Allah. Nah, saudara, hanya nyawa Tuhan Yesus menjadi taruhannya, bahwa Dia membayar kita dengan nyawanya. Iblis dalam hal ini tidak bisa berbuat apa-apa karena nyawanya Yesus itu berharga untuk menebus seluruh isi manusia di dunia ini. Yesus mampu seorang diri
hanya satu nyawanya dia bisa merebut kembali manusia dari tangan iblis. Ya. Nah, 1 Yohanes 3 ayat 16 itu berbicara begini, saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya saudara, hanya nyawa Kristus yang bisa membayar kembali. Tidak ada nyawa lain. Nyawa orang suci, tokoh-tokoh agama tidak bisa membayar kita. Mereka berbuat baik, oke. Orang terkenal, oke. Berbudi baik, orang terhormat, oke. Tetapi nyawanya tidak berharga. Nyawanya ternyata sama dengan nyawa kita. Tapi nyawanya Yesus itu nyawa yang suci, yang tidak ada cacat celahnya, saudara. Nah, ini yang penting sekali, ya. Bahwa nyawanya itu tanpa ada dosa, sehingga dia mampu menebus bukan hanya 1 orang atau 2 orang atau 1 juta. Seluruh isi dunia ini nyawa Yesus sanggup membayarnya. Apakah ada cara lain untuk membayarnya? Tidak ada. Itulah yang disediakan Allah, bahwa Allah itu mengasihi manusia. Tidak ada cara lain untuk manusia bisa menyelamatkan dirinya atau diampuni dosanya. Tidak bisa. Nah, hal yang paling membahagiakan bagi manusia itu semua makhluk, ya, yang mereka berbahagia, seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini itu adalah saling mengasihi, ya. Terutama manusia dikasihi dan mengasihi, diampuni dan mengampuni. Nah, termasuk Tuhan Allah Sang Pencipta ini juga tidak akan bahagia hidupnya, ya. Saya berani ngomong ini, bahwa Tuhan Allah Sang Pencipta pun tidak akan bahagia kalau Dia tidak mengampuni manusia. Nah, sekarang sudah terkenapi bahwa Dia mengampuni. Perkara manusia mau terima atau tidak terima, menolak atau tidak, Tuhan sudah melakukannya yang terbaik. Bahkan dirinya sendiri, Dia yang di surga, raja di atas segala raja, tidak ada tandingannya, mau seperti kita manusia di dunia ini. Nah, saya mau katakan, mukjizat paling besar, ya, adalah mendapat pengampunan dari Allah. Dan Allah sekali Dia mengampuni, Dia tidak mengingat-ingat dosa lagi. Dia tidak mengingat kesalahan lagi. Sejauh timur dari barat, demikianlah dibuangnya dan tidak diingatnya. Dan dosa kita dibuang sampai ke dasar laut, dibuang dan tidak diingat lagi, saudara. Nah, inilah hal yang paling membahagiakan, ya, bahwa dosa kita diampuni, ya. Inilah mukjizat yang paling besar. Saudara mendapat banyak hal di dunia ini, dan semuanya, ya, terpelihara baik, ya, semua berhasil. Tetapi kalau saudara belum dapat pengampunan, tidak ada artinya hidup ini. Hidupmu itu kosong. Hidup kita itu tidak ada artinya kalau kita tidak diampuni Tuhan. Nah, cara pengampunan Tuhan yaitu hanya satu cara yang Dia sudah buat, yang Dia sudah lakukan, bahwa Dia sendiri menjadikan dirinya manusia, yaitu manusia yang suci, bukan manusia yang setengah suci, manusia yang suci 100%. Dan Dia membayar kita itu dengan lunas, dan tidak pakai kredit atau kurang sekian persen atau hanya 90%, tidak, 100%, ya, Dia melakukan penebusan ini, membayarnya, ya, dengan nyawanya, saudara. Inilah yang Allah lakukan. Dunia tidak mengerti. Dunia justru sombong, merasa dirinya bisa, merasa sudah punya agama, sudah punya caranya sendiri. Silahkan, tetapi berakhir
akhir dia tidak tahu apakah dia masuk surga. Ya. Bahkan mereka katakan tetap masuk neraka, nantinya akan masuk surga. Itu percuma. Dan kita sudah gosong, sudah hancur kalau kita masuk neraka. Ya saudara, ini perhatikan bahwa mukjizat paling besar itu pengampunan dari Allah. Ya. Nah saudara, hubungan kita kepada satu sama lain dan kepada Allah sendiri ini bisa dirusakkan. Sekarang kita punya hubungan yang manis, Tuhan sudah ampuni, tapi ini bisa dirusakkan. Hati-hati. Ya. Ingat, Yesus sudah mati untuk dosa kita, dan dia bangkit, dan dia hidup, dan dia naik ke surga. Dia ingin supaya kita menjadi saksinya. Nah, tetapi hubungan kita yang sudah baik ini bisa dirusakkan selama kita hidup. Nah, saudara, selama kita hidup hati-hati. Nah, kalau kita begitu percaya Yesus dan kita sudah diampuni, kita mati, langsung masuk surga enak. Ternyata kita masih punya kurun waktu entah berapa tahun dan berapa tahun. Ya. Nah, ini bisa dirusakkan oleh sesuatu. Nah, ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Hal yang bisa merusakkan hubungan kita, yaitu pencuri, yaitu mencuri hidup damai sejahtera kita. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus katakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup, yaitu hidup berkelimpahan. Nah saudara, pencuri ini sering menggoda kita, ya, dengan banyak hal, yaitu dengan dunia, ya. Dunia menawarkan kita, ya, dengan daya tariknya, ya, dengan banyak hal kita dicuri perhatian kita. Kadang-kadang kita bosan. Nah, sekarang ini kita dalam tengah keadaan yang tidak menentu, ya. Pemerintah pun tidak berikan jelas sampai kapan wabah ini berakhir, nggak tahu, saudara. Nah, kita bisa menjadi bosan, kita bisa ngomel sama Tuhan, kita menjadi tak bersyukur. Nah, ini pencuri ingin mencuri kita, supaya kita ngomel, supaya kita nyalahkan Tuhan. Tuhan kayak gini aja tidak bisa selesaikan. Nah, saudara, kita harus tahu, jadi hati-hati. Pencuri ingin mencuri kita, ya, ingin membunuh dan membinasakan. Nah, kalau kita sudah ngomel, sudah tidak mau percaya kepada Tuhan, nah di sini bahayanya. Karena itu tetaplah mengasihi Tuhan. Yang kedua, musuh kita, ya, yang merusakkan kita bisa dirusakkan oleh musuh kita yang ada di udara. Apa itu? Efesus 6 ayat 11 dan 12. Ya. Perjuangan kita, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa yang ada di udara. Nah, penguasa-penguasa di udara ini sudah tidak kelihatan. Seperti virus sudah tidak kelihatan, tahu-tahu kita dipukul udara. Nah, kita jangan memberi kesempatan kepada iblis. Ya, itu berbahaya. Nah, musuh kita bukan kepada manusia. Sekalipun kita punya masalah, mungkin dengan istri, atau mungkin dengan suami, dengan tetangga, dengan saudara, dengan sama-sama orang dekat, ya, kadang tersinggung, kata-kata tidak enak, ya. Kadang-kadang orang ngomong, katakan kamu jelek, nah kita sakit hati, dia bukan musuh kita. Musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Sekalipun orang itu menyakiti hati kita, dia bukan musuh. Amin. Nah, ini saudara. Yang kedua, yang ketiga, kebodohan kita. Kita bisa dirusakkan oleh kebodohan kita. Hosea 4 ayat 6, ya. Hosea 4 ayat 6 berbicara begini, saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal aku, tidak mengenal aku. Nah, saudara, kita perlu mengenal Dia. Siapa Allah? Siapa Dia sesungguhnya? Nah, saudara, kalau kita tidak mengenal firman-Nya, maka kita akan jadi bingung. Kita mungkin cepat down, ya. Nah, saudara, Tuhan kalau mengasihi kita, tetap mengasihi. Nah, kadang-kadang kita dibawa kepada angin-angin pengajaran yang tidak baik.
Kita dibimbangkan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia biasa, kita menjadi percaya. Nah, ini dasar iman kita, saudara. Jangan sampai ada orang membodohi kita. Ya. Yesus tetap Tuhan. Dan dia dari dulunya juga Tuhan. Sebelum dia jadi manusia, dia juga Tuhan. Dia adalah Tuhan. Bukan manusia hidupnya baik jadi dewa, jadi Tuhan. Tidak. Ya. Dia Tuhan yang jadi manusia. Dan jangan pernah percaya namanya manusia hidupnya baik terus jadi dewa. Itu kebohongan. Ya. Jangan pernah percaya ada manusia menjadi dewa. Jangan jadi dewa, jadi setan pun juga tidak. Ya. Dia tetap manusia. Ketika dia mati, dia ada tempat sendiri. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, ya, bahwa tetaplah mengasihi Tuhan. Tuhan ingin memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi. Mengasihi itulah hal yang paling bahagia. Kalau saudara kita tidak bisa mengasihi, hidupmu tidak bahagia. Sekalipun kau punya kekayaan, sekalipun kau punya keluarga yang baik, dan hidupmu terpandang, kalau kau tidak bisa mengasihi, itu hidupmu merana. Hidupmu itu tidak ada harapan, tidak bahagia, tidak senang. Ya. Allah pun kalau tidak mengasihi manusia, Allah pun tidak bahagia, Allah pun tidak tenang. Allah pun sang pencipta langit dan bumi ini, kalau dia tidak mengasihi manusia, dia sepertinya gagal menjadi sang pencipta. Tetapi saudara, inilah dia lakukan. Ya. Dia mengasihi kita. Bukan mengasihi setengah-setengah, tetapi 100% mengasihi manusia. Jadi dia ingin, dia mengasihi kita supaya kita juga mengasihi yang lain. Nah, cara mengasihi yang lain gimana? Mengasihi yang lain itu bukan mengasihi yang orang itu cantik, orang itu ganteng, orang itu baik. Tapi orang itu yang menyakiti kita, itulah yang harus kita kasihi. Bukan mengasihi orang yang sudah pernah menolong kita, itu gampang, saudara. Tuhan mau mengasihi kita, bukan karena kita baik. Waktu kita berdosa, itulah dia mengasihi kita. Nah, saudara, kok akan dihadapkan dengan banyak hal. Di sampingmu tetanggamu, saudaramu, teman pelayananmu, ya kadang tidak bisa menyakiti. Kita punya alasan, nantilah kapan-kapan saja. Kapan-kapan aja, belum waktunya. Saudara, salah. Ya, salah. Kita harus mengasihi tanpa syarat. Kapanpun kita harus berani. Kalau tidak, itu menjadi masalah di hidup kita. Saya mau mengasihi, ayo kita mengasihi. Ya. Nah, kita harus belajar. Ya. Kesimpulan dari semua khotbah ini adalah kita harus belajar dari Yesus yang rendah hati. Dia berkata, ya, Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang kepadamu adalah ringan, dan belajarlah kepadaku karena aku ini rendah hati dan lemah lembut. Siapa yang berani dikatakan aku rendah hati? Dialah Yesus Kristus. Karena benar-benar dia rendah hati. Saudara, waktu Yesus jadi manusia, dia dikatakan Tuhan, dia tidak pernah membalas. Ya. Dia tetap mengasihi. Dibuktikan sampai mati di kayu salib, sampai dia tidak lagi di dunia, dia ke surga. Dia tidak pernah ganjalan kepahitan sama muridnya yang mengkhianati, sama orang Romawi tentara itu. Dia tidak sakit hati, tapi dia mengasihinya. Dan bahkan ada beberapa tentara Romawi yang pernah nyiksa dia, bertobat juga, saudara, dalam pelayanan Petrus. Yesus menerima. Dia tidak mau ngelawan Petrus, Petrus tidak usah selamatkan dia sudah pernah pukuli saya, dia sudah pernah meludahi saya. Tidak, saudara. Tuhan mengasihinya. Amin. Nah, saudara, kita harus melakukan perintah dengan mengasihi saudara kita. Ya, inilah Tuhan memerintahkan. Jadi mengasihi Tuhan itu caranya bukan kita langsung Tuhan aku mengasihi engkau, kita nyanyi, memang boleh, kita harus berdoa, harus beribadah kepada Tuhan supaya kita bertumbuh dalam iman kita. Tetapi ibadah kita akan sia-sia ketika kita diperhadapkan masalah. Ada orang membenci kita, ada orang yang mengelukai
kita, menyakiti kita, kalau kita membalasnya dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, perintah ini adalah kita memberkati saudara kita. Ya, 1 Yohanes 4 di ayatnya 20, ayo kita baca. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ada 1. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, saudara mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, saudara harus mengasihi saudara kita. Amin. Saya sering mengalami ini dan saya praktekkan. Ketika saya tidak mau mengasihi, saya merasa aku benar. Aku tidak salah, dia yang salah. Orang itu patut ditampar, orang itu patut dirajam batu kalau perlu. Ya. Nah, saudara, ini keliru. Kita harus mengasihi. Apapun yang terjadi, saya belajar. Saya mau orang yang merusak saya atau orang yang menyakiti saya mau mengasihi. Walaupun bertentangan di hati saya. Karena inilah saudara Tuhan memberikan kebahagiaan. Saya kasih tahu kembali, Tuhan Allah yang sering disakiti manusia, kalau dia tidak mengasihi dan mengampuni manusia, saya boleh katakan, yang mungkin belum pernah dikatakan oleh pendeta-pendeta lain, ya maaf saya ngomong ini, bahwa Allah tidak akan bahagia kalau dia tidak mengasihi manusia. Tetapi Tuhan juga sakit hati kalau saudara saling pukul, ya, tidak mau mengampuni apapun deh. Orang itu jahatnya, nyakiti kita, harus bisa baik, memberkati. Aku mengasihimu, aku mengampunimu, aku tidak mau menyimpan kepahitan. Nah, itu baru Allah akan senang, karena Allah tidak sia-sia mati menjadi manusia, dan dia tidak sia-sia bangkit. Amin, saudara. Mari kita mau melakukan perintah Tuhan. Tetaplah mengasihi Tuhan. Cara mengasihi Tuhan adalah mengasihi sesama kita. Cara mengasihi Tuhan adalah kita boleh datang beribadah menyembah di tengah-tengah badai seperti ini. Ya, jangan kita biar bosan, ya di rumah bosan. Nah, ini kesempatan kita mencari Tuhan. Tuhan pasti hadir. Ya, kata Yohanes 14 ayat 21 tadi ya. Barang siapa memegang perintahku, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan kami pun hadir, datang. Nah, saudara, pegang kata Tuhan Yesus ini. Tetaplah mengasihi dia. Jangan kita bimbang. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya akan berdoa buat saudara semua. Ya. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan turun atas saudara. Bukalah hatimu. Apakah engkau ada kepahitan? Apakah engkau ada rasa luka, disakiti? Saudara, selama engkau mempertahankan dirimu, engkau mengeraskan hati, tetap tidak mau berubah. Walaupun engkau benar, Tuhan tidak akan mengampuni engkau. Dan Tuhan bilang, kalau engkau tidak mau mengampuni, aku juga tidak akan mengampuni. Tetapi kalau engkau mengampuni, aku akan mengampuni. Aku sudah mengampuni memang. Tetapi kalau engkau bandel, engkau keras, maka akan berakibat engkau akan celaka sendiri. Saudara, janganlah kita mencelakakan hidup kita. Gampang, enak mengasihi itu kan bahagia. Saudara tidak akan kecewa. Inilah perintah Tuhan. Kita harus mengasihi sesama kita. Sekarang terima berkat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mau jadi anak-anakmu yang taat, yang setia, menjadi terang, melakukan perintah-Mu Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami keras. Ampuni kalau kami ada rasa tidak enak kepada satu sama lain. Kami mau hidup dalam damai. Kami mau Tuhan hidup mengasihi-Mu. Kami tidak ingin hanya dilihat orang, kami agama Kristen, tetapi kami membenci yang lain. Tuhan, kami mau orang melihat kami Kristen, kami juga mengasihi semua orang. Kami tidak ada kebencian. Tuhan, turunkan berkat-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.